Ya. Nah, ini password quizisnya. Ini linknya, passwordnya 129706. Oke. Passwordnya 129706. Kang, videonya izin dimatiin ya, Kang. Ya, nggak apa-apa dimatiin. Ntar kalau misalnya udah, diaktifin lagi ya. Baru ada 3 orang ya. Ada Viv, Siva, sama Sadira. Oke, udah ada Rindi, Latifah, 1 orang lagi. Sisa Siti ya? Siti belum masuk. Izin telat, Kang, sinyal. Ya nggak apa-apa, ditungguin santai. Oke, udah siap. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Saya dapat beberapa info kalau memang ada soal ada opsi yang salah jawabannya. Saya baru bisa benar-benar mengerti ketika saya baru tahu yang saya dapatkan ya. Jadi yang teman-teman ketika mau belajar apa kalau saya dulu sama saya ini gimana nih? Kalian punya matematika dulu kayak gimana? Hey.
Kenapa Siti? Kang nggak bisa waktunya habis katanya. Yang lain juga nggak bisa ya? Kalau nggak bisa kita ulangi deh. Yang lainnya gimana? Bisa, Kak. Aku tetap lanjut, Kang. Bisa. Siti bisa nggak? Aman Siti. Halo? Kalau Siti nggak bisa nggak apa-apa keluar dulu. Habis itu masuk lagi. Dicobain lagi. Link sama passwordnya sama. Oke ya buat Siti. Kalau misalnya nggak bisa boleh keluar dulu. Digeser paling. Ini teh. Mau lihat gak teh? Oh, nggak ada. Di sini teh. Kalau ini nih, kalau digeser ntar warnanya merah atau nggak berwarna lah ya. Yes. Buat Siti keluar dulu ya. Kalau misalnya nggak bisa keluar dulu, ntar masuk lagi. Oh, kayaknya udah nih. Mantap. Wah, kayaknya Siti ini semangat nih. Sampai ada 3 akun. Latifah sama Siva aman juga. Aman, Kak. Mantap. Ya udah sip. Kayaknya Latifah Siva langsung dapat soal yang paling susah ya. Yang sabar aja. Buat Siva di mute dulu nggak apa-apa. Oh iya, maaf. Ya nggak apa-apa. Rindi ngebut banget nih Rindi nih. Udah selesai Rindi. Ya udah, Kang. Gimana soalnya? Gak gimana ya? Bingung gimana ngerjainnya gitu. Menurut Rindi ini bab apa? Apa? Menurut Rindi ini bab apa? Ini saya matematika dasar, Kang.
Iya betul, matematika dasar ya, bukan TPS ya. Iya. Soalnya cuma penjumlahan, pengurangan gitu. Widih, operasi matematika aja ya, tinggal jumlahin dikurangin. 1 tambah 2 berapa? Tambah 3. Iya, tapi angkanya gede-gede, jadi bingung. Wah, angkanya sampai gede. Itu ada angka yang nolnya banyak itu bisa nggak? Iya kan? Kan ada angka yang 2, 0, terus 3, 1, 0. Yang habis dibagi itu bisa. Bisa Widih, nebak aja sih, oh paling ini gitu. hebat. Baru Rindi yang selesai. Rindi, ini orang mana Rindi? Saya dari Bandung Barat, Rongga. Oh, Bandung Barat. Rencana kuliah di UPI. Ke UNY. UNY Jogja, jauh banget. Iya kan? Jurusannya apa? Oh, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, di UPI kan ada itu. Emang pengen Eh, jauh. iya, pengen nyoba yang agak jauh gitu. Iya, ntar udah jauh, pengen dekat. Soalnya kan dari dulu di kampung mulu gitu, pengen nyobain yang agak jauh dikit. Ya. Saya pernah ke UNY. UNY itu deket banget sama UGM. Yang Apa? saya tahu, saya pernah ke UNY. UNY itu deket banget sama UGM. Tapi itu yang saya tahu. Saya nggak terlalu tahu banyak soalnya saya waktu di situ cuma seminggu kayaknya di UNY itu. Iya sih, deket sama UGM. Iya. Sastra Bahasa Indonesia. Wah, berarti bahasa Indonesianya jago nih Rindi nih. Enggak juga sih, Kang. Masih belajar. Masih sering salahnya. Banyak salahnya. Iya, banyak-banyakin salahnya biar insya Allah nggak ada salah lagi. Amin. Amin. Yang bentar lagi siapa? Belum. Oke, Siti Nur udah jalan ya. Sudah 3, 4, 5, 6. Kita berenam ya? Oh iya benar, kita berenam ya. Oke, Siti Nuraini udah beres nih. Gimana Siti? Padahal Siti itu tadi di awal keluhannya suka nggak bisa ya. Tapi alhamdulillah beresnya duluan. Gimana Siti? Masih nge-lag ya kayaknya ya? Halo? Kayaknya Siti masih nge-lag deh. Kalau Sadira Ayu, panggilannya apa? Ayu? Nadira aja, Kak. Nadira, gimana Nadira? Sulit Lumayan. atau sebenarnya gampang? Jadi gampang. Gak gampang sih. Bingung aja ngerjainnya gimana. Tinggal dipilih kok ngerjainnya antara A, B, C, D, atau E. Pilih deh satu. Ngitungnya, Kak. Yang ngitungnya ya ribet banget ya. Iya. Berarti sisa Latifah. Udah di record belum nih? Oh, udah di record, aman. Siva, gimana Siva? Ada apa dengan Siva? Siva masih fokus gak Siva? Iya Kak, yang bisa ngerjainnya malah salah itu. Suka gitu ya?
Latifah, halo. Latifah aman? Oke, aman ya. Ayo Latifah. Widih, Latifah mantap. Satu soal lagi ya Latifah ya. Oh, kelihatannya Latifah udah selesai ya? Oke, alhamdulillah udah selesai. Kita akhiri gamenya dan kita lihat hasilnya. Poinnya rata ya. Oke, next. Oh, ada chat kayaknya nih. Nggak ada suaranya. Oh iya. Ada suaranya nggak? Ada. Ada Kak, ada. Kok ada? Ada. Kayaknya buat chat itu agak gangguan kali ya. Kayaknya buat chat agak gangguan. Oke, ayo nyalain videonya. Rindy lagi di sekolah ya? Rindy lagi Enggak kan? lagi di depan rumah. Iya, di depan rumah orang. Kenapa di depan rumah orang? Numpang wifi. Kan enggak, nyari sinyal kan. Oh gitu. Tapi kayaknya enak deh. Ya nggak sih? Saya jadi Enak. pengen ikutan di luar deh. Tapi itu panasan guys. Oh enggak. Itu di bawah pohon nih. Iya, ada pohon yang halangin matahari. Iya. Kayaknya asik deh. Wah, saya ntar mau Asik, bilang Kak. deh, mau nyobain deh. Soalnya di sini juga depannya lumayan rindang gitu, baik pohon-pohon. Kalau saya tuh suka gitu, kalau lihat pohon tuh saya suka bawaannya. Gitu. Biar gak mumet juga, Kang. Iya, kalau di satu ruangan yang itu aja pusing ya, rasanya pusing. Iya, pusing. Kan kalau di luar bisa lihat pemandangan juga. Iya betul. Makanya kemarin saya sepedahan langsung kan 6 jam tiba-tiba sakit semua badan. Ya udah. Oke. Udah saya share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran kali ini. Sekarang bab ini matematika dasar. Ingat, ini bab matematika dasar, jangan dibalik jadi dasar matematika. Kalau dasar matematika itu kayaknya nggak enak gitu, jelek. Dasar matematika gitu, kayak apa gitu. Jadi sekarang babnya matematika dasar. Oke, next. Nomor 1 nih, nggak ada materi ya. Buat matematika dasar nggak ada materi, ya emang kayak gitu-gitu aja gitu matematika dasar. Nah, kalian juga harus ingat ya, antara pretest sama posttest itu nggak ada hubungannya. Pretest ya pretest, posttest ya posttest. Jadi kalau misalnya pretestnya selesai, kita langsung posttest. Dan itu nggak ada hubungannya. Jadi kayaknya jangan berharap, wah pretest nomor satunya kayak gitu. Artinya posttestnya sama dong. Nggak bakal sama kayak gitu ya. Oke, mulai dari nomor 1. Jika A di antara min 3 sampai 5 dan B di antara min 2 sampai 4, maka minimum dari A kali B lebih dari min 20, itu pernyataan pertama.
maaf yang kedua. Minimum dari A kali B lebih dari min 7, terus minimum dari B kurang A lebih dari 5, maksimum dari A tambah B kurang 9, pernyataan yang benar. Oke. Saya nggak tahu teknisnya gimana, cuma ini tuh dari dulu banget, dari zamannya Andrea Hirata. Kalian tahu Andrea Hirata nggak? Tahu ya, yang buat Laskar Pelangi itu loh. Tahu ya? Nah, ini dari zaman Andrea Hirata tuh ada yang kayak gininya. Dari zaman Pak Habibie, dari zaman Pak Habibie tuh ada kayak gininya. Jadi, dari zaman dulu itu ada. Apa sih yang ada? Jadi A itu selalu 1, 2, 3. 1, 3 itu B, 2, 4 itu C, 4 saja itu D, dan semua benar itu E. Dan ini selalu ada sampai sekarang. Tapi nggak tahu ya tadi ada atau enggak, tapi kemungkinan emang ada. Jadi kalian tinggal hafalin aja. 1, 2, 3 itu pasti A, 1, 3 itu pasti B, 2, 4 itu pasti C, 4 saja pasti D. Kalau semuanya benar, itu pasti E. Kayak kemarin aja terlewat, ada nggak yang kayak gini? Ada kan? Ada. Cuma kadang kalian nggak merhatiin. Nah, ada triknya di sini. Enak ya, triknya di sini tuh kayak gini. Enaknya triknya kayak gini di sini. Nah, 1 sama 3 itu selalu berhubungan. Lihat deh. Pilihan A ada 1 ada 3. Pilihan B ada 1 ada 3. Yang C nggak ada 1 sama 3. Yang D nggak ada 1 sama 3. Yang E semua benar. Artinya 1 sama 3 juga ada. Kalau kita lihat, pernyataan 1 sama pernyataan 3 selalu ada. Nah, jadi kalau 1 betul, 3 juga betul. Kalau 1 salah, 3 juga salah. Indahnya kayak gitu. Nah, jadi misalnya kalian ngerjain nomor 1 nih. Minimum dari A kali B lebih dari min 20. Kalian nggak tahu, aduh aku pusing. Ya udah, kalau nggak mau ngerjain, kalian bisa ngerjain nomor 3. Kalau nomor 3 betul, 1 juga betul. Kalau nomor 3 salah, 1 juga salah. Itu enaknya, itu kuncinya. Kayak gitu. Oke, sampai sini dulu kuncinya. Sekarang kita bahas matematikanya. Nah, nomor 1. Kita bahas nomor 1. Nah, minimum dari A kali B. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, sini ada teorinya nih. Minimum A kali B. Oke. Minimum A kali B itu didapat dari perkalian negatif dan positif. Ini nggak usah dilihat nih. Dari perkalian negatif dan positif. Nah, jadi kalau perkalian misalnya dari kalian ada yang kepikiran nih. Biar minimum berarti A-nya min 3, B-nya min 2. Kalau min 3 sama min 2 ini kita kaliin, berarti A kali B-nya jadi 6. 6 minimum enggak? Enggak, karena negatif kali negatif itu hasilnya positif. Apalagi kalau misalnya kalian ngambil 5 sama 4, itu malah lebih nggak minimum lagi gitu kan ya. Nah, jadi biar perkaliannya minimum, nah salah satunya harus negatif. Nah, di sini saya cobain A-nya yang negatif. Jadi negatifnya harus di ujung. Kalau A-nya min 3, berarti B-nya 4 gitu ya. Di ujung sama di ujung. Nah, ini insya Allah nilainya bakal minimum. Nah, kalau misalnya A kali B, min 3 kali 4 itu min 12. Nah, kita cek satu lagi, gimana kalau B-nya yang negatif gitu? Gimana kalau A-nya yang positif? Siapa tahu lebih kecil gitu ya. Ketika A-nya 5, B-nya min 2, ketika A-nya 5, B-nya min 2, maka A kali B-nya min 10. Nah, ini lebih kecil mana? Lebih kecil min 12. Nah, artinya pernyataan 1 salah. Karena di sini min 20 ya. Harusnya min 12. Artinya pernyataan 1 salah. Ingat, kalau 1 salah, artinya 3 juga salah. Nah, itu enak ya. Sekarang tinggal nomor 2 atau 4. Nah, kalau kita lihat nih, 1 salah, 3 salah, 1 salah, 3 salah. Nah, kalau kita lihat antara C sama D, 4 itu udah pasti betul. Ya enggak? Nah, itu indahnya. 1 sama 4 itu udah pasti betul. Nah, enak. Berarti sisa tinggal ngecek nomor 2. Kalau nomor 2 betul, jawabannya yang C. Kalau nomor 2 salah, jawabannya yang D. Jadi kita cuma ngecek 2 nomor. Nomor 1 sama nomor 2. Kayak gitu. Itu enaknya tuh. Jadi kalian jangan, mungkin tryout kemarin kalian ngecek semuanya, ya nggak? 1 dicek, 2 dicek, 3 dicek, 4 dicek. Oh, 1 benar, terus kalian cek nomor 3, 3 salah. Wah, gimana nih? Nah, itu jadi malah makin pusing gitu rasanya. Nah, jadi kayak gini aja. Tapi kita harus yakinin gitu kalau nomor 1 itu pasti betul atau nomor 3 itu pasti betul gitu. Nah, sekarang lanjut minimum dari A dikurangi B. A dikurangi B. Oke, ada yang tahu nggak kira-kira biar A sama B-nya minimum,
Itu harus gimana sih biar A sama B-nya minimum? Biar A dikurangi B-nya minimum. Nah, biar A dikurangi B-nya minimum, berarti A-nya harus paling kecil. Iya nggak? A-nya harus paling kecil dan B-nya harus paling besar. Nah, ini hasilnya bakal minimum banget. Ya nggak? A yang paling kecil udah kecil dikurangi yang paling besar lagi. Pasti minimum. Kayak gitu ya. Nah, kalau pengen yang maksimum, berarti apa? A-nya harus besar, ya nggak? Yang besar dikurangi yang paling kecil. Nah, itu insya Allah hasilnya bakal maksimum. Nah, itu harus diperhatikan. Yang kayak gitu-gitu tuh harus diperhatikan. Oke, ada chat. Izin matikan kamera, Kang. Suaranya putus-putus. Boleh. Kak, izin matikan kamera soal di sini panas. Terus jadi lepas baju biar tidak sumuk. Buat Afif, boleh Afif, boleh banget, bebas. Feel free aja. Kalau sama saya mah santai, tapi kalian harus hati-hati ya. Ada yang kayak kalau saya kan benar-benar santai-santai banget, tapi ada yang memperhatikan gitu. Nah, itu harus hati-hati kalau ada yang memperhatikan kayak gitu ya. Nah, berarti nih kita lanjut nih. Ada A kurangi B. Berarti A-nya harus paling kecil, B-nya harus paling besar. Ya udah, A-nya itu berarti -3 gitu ya. Dikurangi yang paling besarnya berapa? 4. -3 dikurangi 4. -3 kurangi 4 berapa? -7. Oke, 2 betul. Berarti jawabannya ya yang C. Selesai. Kayak gitu. Nah, kalau kita mau ngecek nomor 4 misalnya, kita ngecek nomor 4, maksimum dari A tambah B. Ya udah, kalau pengen maksimum gimana? Ini kan penjumlahan ya, berarti A-nya harus besar, B-nya juga harus besar. A yang besar 5, B yang besar 4, 5 tambah 4, 9. Betul, kayak gitu. Bisa ya. Ada yang mau tanyain nggak? Silahkan kalau ada yang mau tanyain. Gak ada Kak, cukup. Cukup, lanjut ya. Sebentar. Siti kemana Siti? Kayaknya Siti koneksinya sedang tidak bagus. Ini si Tino ini Kang. Astagfirullahaladzim, ada Siti. Jadi siapa yang nggak ada? Asif Izin ada ya? matikan kamera Kang, soalnya suaranya putus-putus. Iya, nggak apa-apa. Terus keluar masuk Zoom. Enggak, ini kan kita tadi ada 6 orang ya. Oh ada ya. Oh iya, ada aman ya, lengkap ya. Saya kira nggak lengkap ya. Oh, Sadira Ayu yang nggak kehitung tadi. Maaf Sadira. Oke, lanjut. Next, nomor 2. Wah, nomor 2 banyak yang salah nih. Bukan banyak yang salah sih. Semuanya salah ini nomor 2. Oke, ada 2 cara. Kayaknya cara yang ini agak susah ya. Saya ganti caranya deh. Buat yang nomor 2, kayak ini caranya agak ribet. Saya buat cara live khusus buat kelas ini. Coba. Saya kasih cara live-nya loh. Nah, caranya gini. Ini kan yang awal nih. 246, ya nggak? 198 sampai 200. Ya udah, biarin aja. 2 tambah 4 tambah 6 tambah dan seterusnya. Sampai 198 gitu ya. Sampai 200. Nah, dikurangi 2 dikali. Nah, ini kan 2 dikali 99, 98, 97, iya nggak? Nah, kalau misalnya ini saya masukin semua jadi berapa? Dikaliin gitu. 2 kali 99 berapa? 2 kali 99. 198 gitu ya. Terus 2 kali 98 berapa? 196 gitu ya. Terus sampai berapa tuh? 2 kali 3 6 gitu ya. Terus 4. Ya, Ada yang kelewat Kak. Yang Berapa 97 belum dikali. 97 belum dikali 2. Iya, nggak apa-apa lah. Ya, Apa-apa. nggak apa-apa, biarin aja gitu ya. Nah, ini sama dengan berapa? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini bakal kecoret. Semuanya bakal kecoret. Nyisanya itu 2 sama 200 doang. Jadi, jawabannya 202. Iya nggak? Setuju nggak? Oh iya. Nah, jadi saya bahas lewat N. Nah, jadi ini kan penjumlahannya. Nah, ini pengurangannya. Nah, 198 sama 198. Ntar 156 sama 196 di sini. Terus semuanya kecoret sampai berapa? 6 sama 6, 4 sama 4. Nah, ini habis semua kan?
Ini juga dari 4 sampai 198 habis semua, sisa 2 sama 200. Jadi 2 tambah 200, 202. Sampai sini ada yang mau tanyain? Siap, tidak. Udah, sangat jelas. Next. Lanjut. Sekarang yang ini, X per Y sama dengan 4 per 5, Z per X sama dengan 3 per 2, maka nilai Y per Z adalah oke. Nah, di sini X-nya nggak dibutuhin, jadi biarin aja. Nah, ini kan ada X per Y sama dengan 4 per 5 nih. Kita kali silang aja ya nggak? Y kali silang jadi ke atas, berarti ini jadi Y sama dengan 5 per 4 jadi ditukar kan? 4 per 5 jadi ditukar kan? Jadi 5 per 4 X. X-nya nggak diapa-apain. Oke, dapat tuh. Jadi Y sama dengan 5 per 4 X. Nah, sekarang Z-nya. Ini kan ada Z per X sama dengan 3 per 2. Nah, X-nya pindahin aja gitu. Jadi Z sama dengan 3 per 2X. Selesai deh. Pertanyaannya Y per Z. Gitu. Jadi pertanyaannya Y per Z. Ya udah. Y-nya masukin 5 per 4X. Z-nya masukin 3 per 2X. Nah, ntar X-nya coret. Ingat ya, ujung sama ujung, tengah sama tengah. Jadi ini 5 kali 2 per 3 dikali 4. 2 sama 4 coret, dapat 2 di bawah. Jadi ini 5 per 6. Jadi jawabannya 5 per 6 yang B. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Bentar Kang, boleh diulangi lagi? Iya, Kak, diulangi lagi. Yang mana? Yang kalau ini, ya kecepatan ya. Kalian pelan-pelan aja. Ini kan ada X per Y nih. Jadi ini kan yang ditanya Y per Z. Sebenarnya ini yang ditanya Y per Z. Nah, Y per Z. Jadi ini yang pernyataan pertama dibiarin Y sama dengan gitu. Yang pernyataan kedua dijadiin Z sama dengan. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Nah, yang pertama kan biar Y sama dengan itu di apa sih? Limanya ditukar ya ke sana, ke ruas kiri. Y-nya ke ruas kanan. Terdapat Y-nya, terus kalau Z-nya ini X-nya pindah ruas, ya nggak? Jadi ini Z sama dengan 3 per 2X. Nah, udah gitu, udah deh. Y-nya ada, Z-nya ada, masukin. Jadi ya per Z sama dengan Y-nya itu 5 per 4X, Z-nya itu 3 per 2X. Ya gitu, udah gini, udah tinggal dihitung aja X-nya coret. Nah, ini kan perkalian aja. Gimana? Butuh waktu ya, Sob? Oh iya. Gimana yang lainnya? Aman? Aman, Kak. Aman ya. Nah, kalau udah saya punya cara lain. Cara lainnya itu gini. Nah, cara lainnya itu gini. Nah, di sini ada X per Y 4 per 5. Di sini ada Z per X 3 per 2. Kita butuh Y per Z. X-nya nggak ada. Nah, kita lihat X-nya kalau gitu. Di sini X-nya berapa? 4 ya. Nah, di sini X-nya berapa? 2. Beda. Kita samain. Kita cari KPK. 4 sama 2 berarti kita bisa samain 4 semuanya. Nah, artinya Z per X-nya ini kan 3 per 2. Kalau kita jadiin 4, bisa nggak? Bisa ya? Berarti ini dikali 2 per 2. Iya, betul. Berarti jadi 6 per 4. Nah, X-nya udah sama. Ini X-nya 4, ini juga X-nya 4. Nah, kalau X-nya udah sama, baru boleh Y per Z. Y-nya 5, oke, berarti 5 per... Nah, ketika X-nya 4, Z-nya berapa? Z-nya 6. Jadi 5 per 6. Selesai. Kayak gitu. Buat kayak gitu boleh, tapi ingat ya, syaratnya X-nya harus sama. Jadi misal, kalau misalnya di sininya 4, di sininya 6. Nah, berarti X-nya harus sama-sama 12. Ya nggak? Cari KPK-nya gitu. Nah, itu harus hati-hati ya. Kalau buat mau langsung kayak gini hati-hati. Kalau mau yang aman, ya yang awal, yang ini. Kalau mau yang aman. Ini yang aman. Tinggal dipindah-pindahin aja kok. Cuma emang agak panjang aja.
Udah belum? Udah, Kak. Udah, oke lanjut ya. Iya, Kak. Cara ini, aduh, oke, nggak apa-apa. Nah, kalau saya ngerjain kayak gini, itu pertama saya tulis, yang kedua saya gambar. Tulis yang diketahui, gambar suka-suka kita. Nah, saya suka banget ngegambar pakai cara bagan kayak gini. Ini namanya apa sih bagan? Ya udah apalah itu ya gitu. Nah, di suatu SMU terbaik, jumlah siswa putra 3 kali jumlah siswa putri. Nah, oke. Saya tulis nih, putra sama dengan 3 kali putri. Kayak gitu. Nah, terus 62 siswa putri tinggal di kos dan 8/9 siswa putra juga tinggal di kos. Nah, saya tulis kos ada 62 putri sama ada 8/9 putra. Nah, secara naluri, secara naluri kita harusnya nulis kalau misalnya ada yang ngekos berarti ada yang tidak kos. Enggak. Kalau misalnya ceritanya di sini hujan, berarti di bawahnya apa? Tidak hujan. Tidak hujan, bukan panas. Kalau di atasnya misalnya bekerja, berarti di bawahnya tidak bekerja. Kalau misalnya di atasnya kuliah, berarti di bawahnya tidak kuliah. Kok kalimatnya jahat sih, tidak kuliah, bukan kayak apa gitu. Ya emang kayak gitu matematika gitu ya. Jadi harus secara naluri. Nah, kalau misalnya di sini putri putra, kita juga tulis sini putri, sini putra. Tapi kita nggak tahu putra atau putranya kayak gimana gitu. Nah, tapi kita tahu di sini kan katanya yang ngekos putra 8/9. Berarti yang tidak ngekos putra 1/9. Iya nggak sih? Kalau yang ngekosnya misalnya putra 1/2 gitu, setengahnya, berarti yang tidak kosnya kan setengahnya juga gitu ya. Oke, lanjut. Nah, apabila jumlah siswi putri yang tidak kos adalah 28, berarti kita tulis 28 putri. Maka selisih siswa putri yang kos dengan siswa putra yang tidak kos. Nah, yang ditanya selisih putri kos dan putra tidak kos. Nah, di sini kita udah tahu nih jumlah putrinya, ya nggak? Kan jumlah putri yang ngekos itu 62, jumlah putri yang tidak kos itu 28. Kalau kita jumlahin berapa? 90, ya nggak? Nah, kita dapat jumlah putrinya 90. Nah, sehingga kita dapat jumlah putranya. Kan putra kan 3 kali putri, berarti 3 kali 90. Berarti jumlahnya 270. Nah, di sini putra tidak kos, ya nggak? Kenapa saya tulis putra tidak kos? Karena itu yang ditanya, selisih putri kos. Putri kos kan putri kos, kos putri 62, putra tidak kos. Nah, putra tidak kos kan 1/9, berarti 1/9 dikali jumlah seluruh putra 270, jawabannya 30. Nah, berarti 62 dikurangi 30, jawabannya 32. Sok yang butuh waktu buat mengerti atau ada pertanyaan, disilahkan. Kak, 1/9 dari mana ya? Nah, 1/9 dari mana ya? Dari sini. Kan kalau kita main pecahan-pecahan itu jumlahnya harus 1. Jadi kalau yang ngekos 8/9, artinya yang tidak kos sisanya. Sisanya berapa? 1/9. Kayak gitu. Atau misalnya biasanya kita persen-persenan sih yang nggak pusing. Misal, kalau yang ngekos itu 70%, kalau yang ngekos itu 70%, berarti yang nggak ngekos berapa persen? 30%. 30% sisanya. Kayak gitu. Jadi sisanya gitu loh. Kalau persen kan kita enak ya, soalnya 100. Nah, kalau per 9 berarti kita harus 9/9 gitu. Kalau misalnya yang ngekosnya 8/9, berarti yang ngekosnya 1/9. Kayak gitu. Gimana? Udah paham belum? Masih bingung? Next, lanjut atau gimana? Lanjut ya, bismillah, kita lanjut. Kok nggak bisa sih? Oke, soal terakhir, soal nomor 5.
saya suka buat soal kayak gini. Kenapa? Pertama, kalau ada yang mau pakai kalkulator, silahkan. Kalau kalkulatornya nggak jebol, ini nggak bakal bisa pakai kalkulator. Nah, gini, saya ada 2,0000 lah, kita nggak tahu berapa, ya. Kita pokoknya nggak tahu berapa. Pokoknya adalah bilangan yang habis dibagi berapa. Apakah bilangan ini habis dibagi 2? Apakah bilangan ini habis dibagi 3? Apakah bilangan ini habis dibagi 4? Apakah bilangan ini habis dibagi 9? Kayak gitu kan. Nah, lucunya ini kita nggak dihitung satu-satu. Saya punya cara lain. Oh ya, oke, ingat. Ini ada sudah 3, 4 ya. Ingat, 1, 2, 3 itu A. 1, 3 itu B. 2, 4 itu C. 4 saja itu D. Dan semua benar itu E. Kayak gitu. Nah, oke, di sini saya udah jelas banget. Saya suka banget sama cara pembahasan kali ini. Nah, bilangan yang habis dibagi 2 adalah bilangan yang akhirnya genap. Setuju nggak? Jadi kita nggak perlu lihat depan-depannya, mau sepanjang apapun itu kereta angka, ya. Kita cuma lihat belakangnya aja. Belakangnya genap nggak? Kalau kita lihat, belakangnya 2. Artinya bilangan tersebut habis dibagi 2. Oke, saya mau tanya, bilangan genap itu, angka genap itu angka berapa aja sih? 2. Terus berapa lagi? 4, 6, 6. 8. dan 8. seterusnya. Terus 10, 12. 0. Udah, itu aja. 2, 4, 6, 8, 0. Kalau yang akhirnya angka 2, 4, 6, 8 sama 0, artinya bilangan itu genap. Kayak gitu ya. Nah, Iya. 1 benar, maka 3 juga benar. Kan enak kan ya? Ini nggak usah dicek. 1 benar, 3 benar, selesai. Nah, lanjut. Bilangan yang habis dibagi 3 adalah bilangan yang jumlah digitnya kelipatan 3. Nah, jadi artinya ini jumlahin semuanya. 2 tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0. Capek ya. Penjumlahan 0 itu nggak kehitung. Ya nggak? Penjumlahan 0 itu nggak dihitung. Nah, jadi kita lihat ini aja 2 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Nah, ini ya. 2 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Nah, ternyata ketika dijumlahin hasilnya 15. 15 kelipatan 3 enggak? Iya. Ya. Nah, berarti bilangan sebanyak ini habis dibagi 3. Kalau misalnya ada yang nanya, berapa hasilnya? Enggak tahu. Pokoknya bilangannya habis dibagi 3. Kayak gitu. Oke, nomor 2 betul. Selesai. Nah, sekarang bilangan yang habis dibagi 9. Nah, bilangan yang habis dibagi 9 itu sama kayak habis dibagi 3. Bilangan itu jumlah digitnya harus kelipatan 9. Artinya kita harus cek. Jadi udah kita jumlahin aja. Ternyata ketika jumlahin hasil 15. 15 itu kelipatan 9 enggak? Bukan. Bukan. Berarti 4 salah. Jadi jawabannya yang A. Selesai. Bentar, Kak. Kayak gitu. Iya. Ada yang mau tanyain nggak? Sok, kalau ada yang ingin bertanya tentang apa aja nggak apa-apa. Tentang matematika dasar, tapi pretesin aja dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kak, aku masih bingung yang tadi yang 1/9 itu kan gimana? Oke. Oke, yang ini ya. Nah, kan katanya kalau ngekosnya yang put nih, gini. Kita main persen. Kalau yang ngekos putra 70%, berarti yang nggak ngekos putra berapa persen? 30. Nah, kenapa? Sekarang saya tanya kenapa? Kenapa Rindu bilang 30? Enggak tahu sih. Kan biasanya dari yang 100 itu enggak 100%. Iya. Dikurangi gitu. Betul. Karena itu 70/100. Nah, berarti sisanya 30/100. Kenapa? Karena 100 kurangi 70 kan ya? Iya nggak?
Udah ngomong 1. Jadi sisanya 30 gitu. Nah, Iya, iya. nah sama ini juga per 9 juga sama. Nah, itu tuh Rindi tuh enak itu gara-gara per 100. Nah, kalau ini per 9, ini sama aja. 8/9. Nah, berarti sisanya berapa? Artinya ini 9 dikurangi 8. 9 kurangi 8 berapa? 1/9. Jadi sisanya. Jadi nilainya itu biar 9/9 gitu. Nilai itu biar 9/9. Kayak yang tadi 70%. Oh, iya, iya, iya. Ngerti ya? 70%. Berarti berapa sisanya? 30%. Biar apa? Biar 100/100 gitu. Sip. Oh, Mantap, iya, iya. mantap. Ngerti. Iya. Siap. Oke. Yang ini. Oke, tadi ada yang kita skip, yaitu nomor 4, ya nggak? Iya. Mangga. Sok mangga Ibu. Oke, lanjut. Bapak. Oh, Bapak. Nah, ini yang habis dibagi 4. Yang habis dibagi 4 tuh kayak gimana sih? Nah, oke. Di sini ada karakternya. Oke. Saya mau tanya dulu deh. Yang habis dibagi 5, kira-kira yang habis dibagi 5 itu angka yang gimana sih? Kira-kira. Kelipatan 5. Kelipatan 5. Iya, maksudnya kalau yang panjang kayak gini kan kita nggak tahu itu kelipatan atau 5 atau enggak. Yang belakangnya 0 sama 5. Iya, ketika belakangnya 0 atau 5 berarti fix bilangan itu bisa dibagi 5. Gitu ya. Nah, satu lagi, 4 itu gimana sih 4 itu? Nah, sebenarnya 4 itu karakternya dari 2. Kalau 2 ini kan 2/1 ya. Nah, artinya kita lihat satu angka terakhir. Kayak gitu. Nah, satu angka terakhir itu angka ini bisa nggak bagi 2? Bisa. Nah, kalau 4 itu 2 pangkat berapa 4? 2 pangkat 2. Nah, artinya 2 angka terakhir. 2 angka terakhir itu 12. Nah, 12 bisa nggak dibagi 4? Bisa ya? Oh. Bisa, berarti bisa kayak gitu. Nah, kalau misalnya 8 itu 2 pangkat 3. Artinya 3 angka terakhir. Nah, ini 2 angka terakhir. Tetap 12 berarti ya. Bisa nggak dibagi 8? Enggak. Enggak. Berarti 8 nggak bisa. Kayak gitu. Sip, mantap. Ada lagi yang mau tanya nggak? Matdas tuh beda-beda ya, Kak, soalnya. Betul. Jadi jangan harap Pritis sama Postesnya sama. Wah, Postes nomor 5 bakal sama nih. Aku bakal bisa. Enggak. Beda. Istighfar. Kalau udah. Kayaknya soalnya di otak-atik. Iya, enaknya soalnya di otak-atik. Makanya kalau Pritis sama Postes, sebenarnya saya buat Matdas ya. Kalau Pritis sama Postes sama, kayaknya kalian bakal butuh banyak soal gitu tentang yang kayak gini-gininya nggak sih? Kalau yang kemarin-kemarin kayak himpunan, pola bilangan, pertidaksamaan, itu kan gitu-gitu aja ya. Nah, sedangkan enggak gitu-gitu aja kan. Ada matematika yang aneh-aneh. Nah, ini nih, matematika yang aneh-aneh nih. Saatnya. Gitu. Yang super banyak ini gitu. Oke, next. Kita lanjut ke kuisis. Siapin kuisisnya, kita bakal post test. Wow, cepat sekali ya nggak? Nah, kalau misalnya post testnya udah selesai dan waktunya masih banyak, kita bakal bahas post testnya. Soalnya kan emang beda kan, post itu beda. Jadi kita bakal bahas. Oke. Ini buat linknya. Passwordnya itu 772940. Passwordnya 772940. Oke, udah masuk. Oke, mantap. Mantap. Latifah, Afif, Siva, yang lainnya. Rindi udah.
Siap teh. Dicek teh soalnya kendor ya. Iya nggak? Ini kendor banget. Ngecas nggak? Coba. Sip. Ya. Satu orang lagi. Siti ya? Oh udah. Tadi kan Siti ya. Siapa yang belum? Tadira belum. Oh iya betul. Nadira belum. Kita tungguin Nadira deh. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Sadira. Saya izin matiin video sama Meet ya, biar tenang. Takut di sini berisik.